Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami sangat hormati Pak Ustadz, Pak Hafiz, Pak Yasin, dan sahabat-sahabat kita semua, sahabat kami, teman-teman sekantor, izinkan sore ini kita diskusi lah ya, sharing. Jadi tidak ada maksud sedikit pun untuk menggurui atau menggarami air laut lah. Teman-teman pasti udah jauh lebih hebat, lebih alim, lebih pintar, dan ini kita sama-sama belajar. Tholabul ilmi ini kami mencoba merenungkan, mengajak Bapak Ibu, ada teman-teman semua untuk sama-sama melihat kembali orientasi hidup kita. Nah, jadi yang kami sampaikan ini murni dari kajian yang pernah saya ikutin atau yang kita baca bersama, kami rangkum. Jadi kami menyampaikan rangkum dari para alim ulama yang tersari-sari di Quran dan hadis. Insya Allah semoga memberi kemanfaatan kepada kita semua. Jadi sekali lagi ini sama-sama belajar. Nah, lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita pernah di Masjid Al-Amin Kemenkyu itu ada seorang khotib namanya Pak Yuslam Fauzi. Bagus banget, dan habis beliau ceramah kami diskusi dengan Pak Irjen dan itu sampai malam membahas salah satu inti materinya. Intinya kami sarikan dalam 2 slide ini. Jadi kita harus merenung kembali orientasi hidup kita ini apa, untuk apa. Nah, dari mana kita ini dan mau kemana. Nah, kita harus paham betul. Ternyata ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita hidup, dan kita akan kembali kepada Allah kan. Sehingga tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi pada Allah. Jadi hidup ini memang mengabdi pada Allah. Nah, terus mengapa kita mengabdi itu wujud dedikasi penuh pada Allah. Ini juga tertuang dalam doa kita. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan, sampai seterusnya. Apa bedanya pengabdian jin, malaikat dan manusia? Ini juga ada tertuang dalam Al-Baqarah ayat 30. Karena beda, karena penciptaan manusia itu dibanggakan Allah di depan makhluk lainnya. Karena manusia ini spesial makhluk ini. Allah banggakan sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa spesial? Karena kita jadi khalifah di muka bumi. Itu yang bedakan. Apa itu khalifah? Khalifah adalah mandataris, pengganti. Khalifah itu bukan hanya pemimpin, namun mewakili Allah di muka bumi. Jadi kita harus sebanyak mungkin memahami sifat-sifat Allah itu yang sangat baik dan kita terapkan. Allah Maha Pengasih Penyayang, ya kita berusaha pengasih penyayang, pengampun, kita juga pemaaf gitu ya. Nah gitu. Kenapa manusia dipilih menjadi khalifah? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia oleh Allah. Sempurna akhlaknya, itu diatin. Nah, sehingga manusia ini adalah masterpiece-nya ciptaan Allah. Ini kutipan dari khotib yang saya dengarkan. Ini pengantar nih, baru menu pembuka ya. Terus mengapa itu mewakili Allah dalam konteks apa? Dalam konteks menyebarkan bukti-bukti kasih sayang Allah di muka bumi. Nah, jadi kita mulai berangkat kantor, kerja, juga harus menjadi masterpiece-nya Allah tadi. Melayani wajib pajak penuh kasih sayang. Kalau ada yang nakal ya diingatkan tegas, seperti hukum Allah kan gitu. Lanjut. Nah, orientasi hidup kita juga gak boleh salah. Allah dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, Allah itu menguji. Nah, siapa yang paling baik menjalankan peran dalam mewakili Allah dan beribadah pada Allah, itu ada di Al-Mulk. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala paham dan melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi kita ini sebenarnya berlomba-lomba, diuji. Nah, dalam kehidupan yang sebentar ini. Nah, gitu. Godaan duniawi. Ya. Memang dunia penuh permainan. Canda gurau, canda, melalaikan. Saat ini kita ini berkompetisi sehingga membuat kita lalai. Kadang disorientasi. Untuk itu pesan kita, pesan Ustadz ini pada kita jangan disorientasi. Nah, kita jangan terlena oleh senda gurunya itu menjadi kehidupan. Islam sebagai pengingat. Untuk itu Allah siapkan supaya kita nggak terlena, diingatkan dengan Islam.
hadir mengingatkan kita untuk mengabdi kepada Allah dan kembali pada orientasi hidup yang sesungguhnya sebagai khalifah tadi. Jadi inti syariat Islam itu adalah tauhid. Selalu orientasikan hidup kita sesuai dengan tujuan engkau dihidupkan. Jadikan Allah satu-satunya orientasi hidupmu. Bukan jabatan, harta, kekayaan, nah gitu. Bukan wanita, ngejar wanita cantik aja. Ya boleh, tapi bukan satu-satunya. Yang kamu pentingkan, yang kamu cintai, taati, patuhi, dan rindukan. Jadi jadikan Allah satu-satunya. Yang kita cintai, taati, patuhi, dan rindukan. Nah, ini terus terang berat dan kita sama belajar. Allah satu-satunya, tidak ada yang aku abdikan dalam hidupku kecuali Allah. Tidak ada yang aku rentaskan dalam hidupku kecuali Allah. Nah ini harus menjadi spirit kita. Mulai bekerja, ngapain aja lah, termasuk melakukan penyidikan, buper, pemeriksaan, itu dalam rangka itu. Menjalankan khalifah Allah untuk memperjuangkan kebaikan. Nah, jangan sampai kita diorientasi, jangan sampai lebih mencintai hal-hal lain, seperti harta, jabatan, malas. Nah, gak boleh kita malas. Dengki melebihi cinta kita kepada Allah. Ini menu pembukanya. Lah, selanjut. Nah, dalam lomba tadi kita ini karangan apa itu? Ini kami mereka-reka supaya orang awam, Pak Ustadz, kami dengarkan ceramah ini saya coba merenungkan. Ini diskusi ya. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita itu? Kan kita pengennya hidup ini selamat, bahagia dunia akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan. Senantiasa dalam rahmat itu kampunan kasih Allah. Nah, kita kalau punya tujuan itu, visi misi kita tinggi, kita ingin jadi insan derajat iman yang tinggi, takwa tinggi, manusia yang rahmatan lil alamin, amanah fatuna sidik, itu kita harus baik hablum minallahnya maupun minannasnya. Jadi mulai sekarang kita harus gimana bisa mencapai tujuan tadi, minallahnya bagus, minannas bagus, kita program. Ini karangan, ini masih sangat jauh dari sempurna. Saya mau coba renung dari beberapa kajian-kajian itu, kami coba sarikan. Ya pertama kita harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, doa, zikir, perbanyak, istighfar, sholawat, sabar, syukur, ikhlas, menuntut ilmu, menjauhi larangan, dan perbanyak tadabbur Quran, membaca Quran. Nah itu. Nah ini dasarnya apa hidup kita? Ya Quran, hadis, dan alim ulama. Nah karena latar belakangnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melakukan agar mereka beribadah kepada Allah. Hidup hanya sementara dan merupakan ujian dari Allah. Kita juga sementara di pegawai pajak ya sementara, maksimal 50, 58. Nah, itu pun kalau sehat kan. Itu pun kalau ada masalah kayak kemarin belum waktunya udah di grounded. Nah, makanya dalam kesempatan waktu itu kita harus segera berbuat kebaikan tadi. Dan sifat dasar manusia cenderung berbuat salah dosa. Nah, itulah untuk mencapai tujuan itu kita mau diskusi 129 itu supaya kita itu nggak terlena. Ayo kita programkan dalam kehidupan sehari-hari mulai sekarang. Pagi itu lanjut baik, syahadat. Apa itu syahadat? Nah, ini tujuan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, udah kan lanjut baik. Nah, kita ingin menjadi kekasih Allah. Karena tadi sebagai masterpiece-nya Allah kan, menyifati apa itu ingin sebagai master mengembangkan, mengimplementasikan apa-apa yang menjadi sifat Allah ke kehidupan yang benar kita rahmatan lil alamin. Lanjut. Kita juga tadi 9 aktivitas itu endingnya kan nanti karena diuji, endingnya kita ini banyak amalnya atau banyak dosanya. Nah, 9 tadi kita berusaha banyak diampuni dosa dan amal kita lebih banyak timbangannya, beratnya. Nah, lanjut. Nah ini mulai 1 tadi, syahadat. Teman-teman kita mungkin hidup kita paling baca syahadat pas apa, sholat atau kalau bisa perbanyak. Pagi berangkat tuh ya baca bismillah, baca syahadat. Terutama yang banyak ini kita rangkumkan dari beberapa sumber. Nah, kalian nggak bisa baca lanjut karena waktunya terbatas. Sholat. Ya ini saja. Mulai sekarang saya mengajak diri saya dan teman-teman untuk punya program sholat itu. Kalau enggak kita ya 17 rakaat aja, 5 waktu dan itu kadang bolong. Nah, nanti di belakang itu ada bahwa memperbanyak sholat, bahwa sholat itu adalah apa itu amalan yang luar biasa yang menentukan misalnya. Bahkan nanti kalau teman-teman bawa ibu umroh di Mekah, di Baitullah, perbanyak ini sholat. Karena sholat di Baitullah itu pahalanya sama 200.000 kali. Berapa? 100.000 kali. Nah, bayangkan itu. Jadi kalau kita di sana nyantai-nyantai, lah mulai sekarang. Makanya dulu ada perintah Rasulullah sholat awalnya kan 50 rakaat atau berapa itu? 50 kali, turun-turun lah. Nah ini
perbanyak sholat, kalau bisa itu kita amalkan. Jadi kita punya program mumpung masih muda, sholat fardu itu harus. Amalkanlah qobliyah subuh. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan 2 sholat, yaitu qobliyah subuh dan witir. Suruk, kalau kita ada di sini Sabtu Minggu ada waktu, tunggu suruk, sholat itu pahalanya sama dengan umroh. Nah ini dia. Luha itu wah banyak fadilah. Menghapus dosa walau sebesar buih di lautan. Bahkan sedekah ke tulang. Sehat itu. Nah, adidaya dan lain-lain terus banyak ya. Nanti kita pernah. Jadi breakdown hadis-hadisnya ada. Semua ada. Terus kenapa harus lah ini? Kenapa harus sholat subuh? Karena sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa kita harus sholat 12 rakaat? Ini jangan ditinggal rawatib nih. Mumpung masih muda. Jangan nunggu tua. Kalau udah tua sama saya 56 tahun udah agak berat. Mumpung masih muda, amalkan. Ini nanti urusan itu ya mudah aja. Rasulullah itu bersabda, barang siapa sholat rawatib sehari 12 rakaat ini, sholat belum subuh 4 rakaat, sebelum zuhur, 2 rakaat zuhur, pada maghrib, pada isya, itu dibangunkan rumah di surga. Qobliyah asar gimana? Ada hadis yang lainnya. Nah, lanjut, percepat baik. Witir. Nah ini juga Rasulullah, siapa yang antara kalian witir tidak bisa bangun, ini pokoknya sesungguhnya sholat sunnah witir memiliki keutamaan yang besar. Nah, antara lain nanti baca sendiri ya. Kesemaan pahala isyrok, sama dengan barang siapa mengerjakan sholat subuh setelah berjamaah, lalu dia duduk di masjid sambil berzikir hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat isyrok 2 rakaat saja, kuliah kafirun kul rakaat saja. Itu maka ia seakan-akan berhaji dan berumroh. Sempurna sampai 3 kali. Nah kita itu lewat. Ya boleh lari pagi memang perlu. Jangan lupa. Itu ya. Lagunya Rhoma Irama. Nah ini ngajak-ngajak. Saya juga belum tentu. Ini juga belum sempurna. Yang ngomong ini masih jauh dari sempurna. Jadi sekali ya mungkin sebulan sekali ada ini. Biasanya sholat duha. Lihat tuh. Sengaja Rifai pilihkan itu ada foto cewek biar agak semangat nih Bapak ya. 2 rakaat sebagai orang yang tidak lalai. 4 rakaat ahli ibadah. 6 rakaat selamatkan pada hari ini. 8 rakaat. Rasulullah itu rutin 8 rakaat. Tapi kalau 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Jangan sampai kita umur 56 udah saya nggak pernah ini sholat duha. Mumpung kita masih ketemu saya sempatkan. Apalagi kalau Anda di umroh. Saya selalu bersharing kalau teman-teman ada berangkat di umroh tak kasih. Perbanyak sholat. Di Madinah, di Mekah itu. Karena dia 100.000 kali. Karena orang umroh Ramadan di sana itu nggak ada kegiatan lain selain apa? Sholat, baca Quran, dan tawaf. Itu aja. Hidupnya itu full di masjid, sholat. Nungguan, baca Quran. Kamar mandi, tawaf. Itu aja. Dan memang itu yang dianjurkan itikaf. Lanjut. Keutamaan sholat tahajud. Udah saya nggak perlu nih. Saya ingin ngingetin. Saya juga jarang tahajud. Belum sempurna juga. Tapi kalau nunggu sempurna saya nggak ngajak-ngajak. Ayo gini. Semoga dengan ini kita sama-sama semangat. Nah, tahajud itu akan mendapatkan keringanan ketika tahajud. Banyak sekali nanti baca ini kita share materi ini. Ini kita rangkum. Ini terus terang kenapa Ijen ini dulu kami di Ijen punya tradisi Ramadan saling ngisi. Kami saya itu suruh ngisi materi ini waktu itu kami sampaikan di Ijen. Di kantor pusat di Ijen juga pernah. Jadi ini dalam rangka kami ya sama teman-teman Ijen bikin bersama. Ya, kita belajar bersama untuk bersama. Dari kita oleh kita untuk kita. Nah, kuncinya kenapa kita harus perbanyak sholat tadi? Ini baca yang kanan. Jadi memang ada Rasulullah itu ketemu sahabat. Sahabat itu ditanya, mintalah kepadaku. Nah, jadi, Fulan, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Nah, si Fulan mikir, wah karena yang minta Rasulullah, ini ceramahnya gitu nih, ceramah model kayak yang, nah, bentar Rasulullah, saya minta waktu. Dia pulang, tahu besoknya ketemu lagi sama Rasulullah. Udah, kamu apa? Udah dapat jawabannya. Dia jawab gini, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Wah, kata Rasulullah, pinter kau. Nah, karena ini paling tinggi itu. Minta dekat bersama Rasulullah di surga. Nah, mereka beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Tidak, itu aja. Nah, wah ini pinter nih Pak Muhid nih kayaknya nih. Maka apa jawaban Rasul? Rasulullah jawab, bantulah aku. Kalimatnya itu bantulah aku. Untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak melakukan sujud. Padahal perbanyak sujud itu perbanyak sholat. Jadi konteks dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya teman-teman mulai sekarang yang sekarang sudah bagus sangat ini ya dipertahankan, ditingkatkan ya. Karena ini penting banget sholat ini.
dan nikmati, nemukan nikmatnya ibadah. Lanjut. Nah, setelah tadi syahadat, sholat, zakat, ya ini juga. Bahkan orang yang sudah meninggal semua ini katanya pengen balik ke muka bumi, katanya pengen apa? Pengen sedekah. Nah ini saya nggak usah detailin ya, yang nanti mas saudara, semua ada dalilnya. Kenapa harus zakat? Ada itu menumbuhkan apa, udah sedekah seekor unta dibalas 17 unta, ini percepat ya. Jadi nah, perbanyak dan banyak sekali hadis atau anjuran sedekah itu yang sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu pelajari, baik zakat, infak, sedekah. Nah, bahkan apa itu memperpanjang umur juga katanya. Nah, terakhir puasa berikutnya. Tadi udah sholat, sedekah, puasa. Nah, biar kita juga saling ingetin. Biar kita nggak hanya puasa itu Ramadan aja. Ternyata ada, kita disunahkan Senin Kemis, Ayamul Bid, Syawal, Daud. Nah, Daud berat kata Rasul. Nah, puasa Arafah, Asyura ini aja kita saling ingetin. Jangan lewat setahun sekali. Nah, makanya kita selalu ngingetin. Nah, Asyura dan Arafah. Juga sunah-sunah lain silahkan. Nah, ada hadis-hadisnya. Keutamaan puasa Ramadan, Senin Kemis keutamaannya apa, lanjut. Ayam Bid apa, puasa Syawal. Kadang-kadang kalau enggak kita nunggu tua lah puasa Syawal. Padahal udah tua juga berat. Nah, makanya mumpul masih muda. Arafah itu puasa 9 Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pastikan begitu kalender ganti kita ingkari, jangan sampai kelewat puasa Asyuranya itu. Sama Tasu'a, Asyura, Arafah ini dicatatkan kita. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Wah, subhanallah, semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Lanjut, ya jangan lupa kita mulai sekarang niatkan untuk haji dan umroh. Nah, apalagi kita kemungkinan, insya Allah kalau ada niat sama Allah jalan, dikit-dikit diniatkan ya. Dan fadilahnya umroh haji itu, haji umroh tiada belahan bagian melainkan hanya surga. Nah, biar sempurna rukun Islam kita. Lanjut, nah, ingat juga saya mengajak diri saya teman-teman, sempatkanlah seumur hidup niatkan untuk umroh Ramadan. Nah, karena barang siapa yang umroh Ramadan itu hakikatnya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Ada itu menggantikan haji tadi. Ada hadisnya. Antara umroh satu lain menghapuskan dosa. Lanjut, percepat. Nah, tolong juga kita saling ingetin. Jadi ini saling ingetin aja ya. Ini belajar, saya juga belajar. Makanya kita baca bersama. Ini untuk saya juga. Kita perbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat, asmaul husna. Tolong adik-adik, teman-teman kita semua mulai berangkat kantor itu udah. Kita dulu sering dengerin Bon Jovi, apa Michael Jackson, ini kan. Nah, sekarang mulai bacalah subhanallah hamdi, subhanallah azim, sholawat atau istighfar. Atau mulai baca gitu. Berarti tenang juga. Ternyata masa urusan juga selesai. Banyak kita menemukan kenikmatan yang tak terhingga itu. Rasanya nyaman, damai gitu. Kan gitu ya. Juga kalimat subhanallah hamdi subhanallah lazim kelihatan ringan tapi berat di timbangan amal. Sholawat itu luar biasa sholawat itu. Perbanyak sholawat hari ini. Nah ini ada ini nanti boleh di ini. Kenapa kita harus banyak sholawat? Banyak sholawat ini. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Subhanallah hamdi subhanallah lazim. Mana kalau saya naik gunung itu niatnya mau ini aja. Turun gunung udah banyak baca ini. Naik gunung Allah Akbar itu. Kayak kaki terbang aja. Dan niatkan misalnya kita mau berdoa, bermunajat. Bukan mau naklukin, kita nggak akan bisa naklukin gunung. Kita mau beribadah di bumi Allah. Nah gitu. Tadabbur alam. Nah, kayak gini-gini ya. Nanti kita biar ini nambah semangat. Biar tambah semangat kita bersolawat, berzikir pada Allah. Lanjut, cepat. Abu Hurairah demi Allah sungguhnya beristighfar mohon ampun Allah bertaubat banyak dari 70 kali dari dalam sehari. Rasulullah aja yang sempurna masih bertaubat istighfar 70 kali dalam sehari. Nah, Allah saja bersolawat. Masa kita tidak? Nah gitu ya. Lanjut. Ini saya ambilkan dari materi-materi semua ada sumbernya. Asmaul husna bagus juga misalnya. Setelah sholat duha. Nah, kita ingetin, pernahkah kita baca, saudara baca ini? Allahumma firli wadub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini luar biasa doa ini. Nah, ini sangat dianjurkan. Doa pada wudu, coba lanjut.
Ada sederhana aja. Jangan lupa sebagai wudu itu berdoa gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, ini dahsyat juga. Pada hari malam Fadilah orang berwudu secara sempurna lalu membaca doa ini, saking besarnya pahalanya, semua pintu surga yang bersifat 8 akan terbuka untuknya di hari kiamat. Oh, Masya Allah. Jadi yang wudu jangan langsung lari aja. Nah, misalnya kayak gitu. Ini saya ngetin saya juga. Nah, doa Nabi Sulaiman banyak lagi. Nah, nanti pilihan aja. Maksud kami, waktu kita 24 jam jangan sibuk dihabiskan ngomongin politik, ya, ngomongin MPG, Koperasi Merah Putih, ngomongnya ngerasani negara ya semuanya. Ya, kita ini lelah kita. Kita harus sibukkan dengan gimana bekal kita ini kehidupan setelah kematian. Nah, itu ya. Nah, saya apa ini Rabbana firli. Nah, ini ada doa zikir pengukur dosa. Nah, ini umpama sebenarnya kalau kita baca Al-Qur'an tadi kan 9 ini baca Al-Qur'an. Quran ini kumpulan doa para rasul. Jadi rajin-rajin. Kalau bisa itu apalagi kalau umroh sama ini kita selalu kemarin nanti saya kalau orang haji saya berpesan kalau bisa selama haji kamu khatam Quran. Jadi pada etikaf berarti waktu kita full. Nggak ada ruang untuk ngomongin politik, ngomongin ngerasanin negara, ngerasanin presiden baru maupun lama, tapi sibuk untuk itu. Nah itu. Zikir saat sakit lah, harus lanjut banyak. Sujud terakhir, baca ini ngingetin aja, takutnya saya juga kadang udah hafal, tapi lupa kadang nggak ngamalin. Nah, nggak apa kan, saling ngingetin. Sekali lagi saya nggak merasa lebih alim, lebih hebat dari teman-teman lah ya. Ini kita kontaknya sama-sama belajar, kita baca bersama. Ini kami dulu kerjain bersama dengan teman-teman Ijen di Kiri 1. Sedekah kepada kerabat lebih baik. Gitu. Lanjut. Anak orang yang meninggal masih sedekah. Doa suami untuk istri dan anaknya. Doa anak laki-laki untuk orang tuanya. Doa laki untuk anggota yang dipimpinnya. 3 laki-laki yang tebus doanya itu diulang itu gini. Ini laki-laki ini ya. Nah, doa perempuan juga iya Bu ada. Nah, doa ibu-ibu untuk suaminya itu paling dahsyat. Untuk anaknya juga paling dahsyat. Nah, doa masuk malam cepat-cepat. Yang ke-7 jangan lupa sabar, syukur, ikhlas menuntut ilmu. Nah, ikhlas dah ini ya, sabar. Barang siapa suatu menyusul jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Mintalah pertolongan Allah. Makanya apapun kita minta pertolongan Allah. Adi Hidayat aku bisa baca realnya itu, udahlah. Apapun salahnya, kita ini punya spesial. Ya Allah, aku punya Allah. Kalimat sakti, 3 kata yang sering dengar itu, aku punya Allah. Kata Adi Hidayat ini, Aksa merenung itu. Artinya kita serahkan semua Allah setelah ikhtiar. Jadi ternyata terurai itu masalah-masalah itu. Nah, gitu. Semoga dirahmati Allah. Lanjut Pak, percepat, tenang. Ini kita akan setengah jam, belum setengah 6-an. Masih kuat kan? Nah, menjauhi larangan. Nah ini, ternyata tadi yang kayak kita ini kayak laba rugi aja di akuntansi itu. Gimana caranya meningkatkan timbangan yang kanan tadi dan mengurangi yang kiri, yang dosa-dosa itu. Kan gitu ya. Kita menjauhi pos-pos yang kira-kira menambah, kalau laba rugi nambah utang, nambah ini. Gimana kita nambah-nambah aset lah itu kan gitu. Jadi secara agama ya gimana nambah amal kebaikan, ngurangi yang dosa. Jangan musyrik, jangan munafik, jangan takabur. Takabur ini paling bahaya. Jadi tadi lomba-lomba kita itu diuji Allah itu menuju khalifah Allah dalam nasib. Kalau amal kita banyak apa-apa terus takabur, hilang Pak. Hati-hati juga. Hati-hati dengan apa itu jebakan-jebakan, apa itu sifat-sifat yang membuat kita tertipu tiba-tiba merasa udah masuk surga kecewa karena ada ketakaburan, ketidakikhlasan gitu. Ghibah, fitnah, ini bapak-bapak ini yang sering ghibah ini ya. Ibu tenang aja ya udah aman. Itu masih jangan bermain-main. Itu lain kan. Jangan manu dengan diharapkan menzalimi orang lain, pelit, iri dengki, ya ini udah standar lah ini. Jangan malas juga. Yang penting juga jangan ngurangi takaran kata Pak Yai ini, kapak umum kita. Ini ada hadisnya semua, ada suratnya. Jangan hak menghalang, jangan sultan. Lanjut Pak. Tinggal terakhir, lah semua larangan ini juga kita kutipkan. Misalnya ya, jangan musyrik. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wah ini berat ini. Kalau saya dengan Allah. Jangan sombong. Jangan engkau berjalan di muka bumi, di atas bumi dengan sombong congkak. Karena sungguhnya engkau sekali tidak akan menembus bumi. Kali-kali tidak pula engkau bisa mencapai tingginya gunung. Apa yang kita sombongkan kan gitu. Lanjut. Ghibah. Ini dan janganlah mengunjungkan satu lawan. Adakah seorang di antara kamu
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Oh, ghibah itu kayak gitu, Bapak. Tanya Bapak aja. Sederhana lah. Nah, lanjut. Udah, saya pikir itu sifat pelit memperpendek umur. Lah, mana sedekah, mana hal jazaul ihsan ilal ihsan. Dia ada balasan kebaikan selain kebaikan. Mana pesan tadi endingnya tuh, kita ini berusaha menjadi baik, menjadi manusia yang baik, orang baik, dan selalu berbuat kebaikan, dan mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Nah, itu mencegah yang tidak baik atau mungkar. Doa menghilangkan masalah, sesada lanjut, dah. Saya pikir udah ya itu ya, menjauhi larangan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, itu tadi karena sifat dasar manusia. Namun yang paling baik dari perbuatan salah adalah yang mau bertaubat. Ya ada si At-Tirmizi. Mari kita semoga masuk golongan orang-orang yang disayang Allah. Tujuan ini semua supaya kita disayang Allah. Jadi Allah itu kasih sayangnya jauh melebihi ibu kita. Jadi ibu kita itu kasih sayangnya kurang apa sama kita? Ini ibu-ibu tanya sama anaknya. Allah itu jauh melebihi kasih sayang ibu kita pada kita. Nah, kita harus masuk dalam hati kita sehingga kita itu ya pengen rindu dikasih sayangnya Allah. Kalau Allah udah kasih sayang udah kebutuhan apapun dicukupin Allah. Nah, yang terbaik menurut Allah. Nah, kalau nggak udah kita belum berkenankan bukan berarti nggak sayang karena itu yang terbaik buat kita menurut Allah. Lanjut. Terima kasih. Izin terakhir kita doa bersama ya. Saya perkenankan Pak Ustadz kali ini saya baca doa kita amankan bersama ya. Bismillah, semoga kita semua dikasih sayang Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, dalam hidayah Allah selalu, dalam lindungan Allah nanti juga dapat syafaat Rasulullah SAW. Semoga yang kita lakukan dari amal ibadah kita dicatat sebagai amal kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wa huwa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rahim. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.